Otaldi kembali lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan dan menonton sebuah peristiwa yang akan kita lihat bersama dalam sebuah cuplikan video. Nah, langsung saja tanpa basa-basi mari kita melihat videonya secara bersama-sama. Pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengapa dia dicopot atau dalam bahasa yang dipakainya dan ditendang oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu ya, 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, membuka cerita lama intrik politik seputar istana dan persaingan politik di era periode pertama Joko Widodo sebagai presiden. Selain itu, Gatot Nurmantio juga menjadi pembuka kotak Pandora karena sebenarnya yang menjadi korban itu menyusul Gatot Nurmantio, terutama di kalangan perwira TNI, perwira tinggi TNI, itu daftarnya cukup panjang. Mereka ini diduga pada waktu itu atau dicurigai merupakan perwira tinggi TNI yang punya kedekatan dengan Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio ini kan akhirnya buka suara setelah hampir 9 tahun berlalu. Cerita lama itu dibuka Gatot Nurmantio ketika dia menyampaikan orasi pada penutupan Munas dan Milad kelima Partai Umat yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta hari Ahad 3 Mei 2026. Buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak pernah saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nah, dia naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Jenderal Gatot Nurmantio itu menyerahkan jabatannya kepada Kepala Staf TNI AU, Marskal TNI Hadi Cahyanto yang dilantik pada tanggal 8 Desember 2017 di Istana Merdeka oleh Joko Widodo. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantio NRP 2942 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP NRP 509043 sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gatot Nurmantio ini lahir di Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret 1960. Seharusnya dia memang baru akan memasuki masa pensiun itu pada tanggal 1 April. Namun kan pada waktu itu seusai secara resmi dia dicopot oleh Joko Widodo dan Hadi Cahyanto dilantik di istana, Gatot menepis spekulasi dan rumor bahwa dia itu dicopot karena banyak bersimpang jalan dengan Jokowi. Dan pada waktu itu banyak yang menggadang-gadang Gatot Nurmantio ini potensial menjadi pesaing Jokowi pada Pilpres 2019. Jadi dia ini semacam matahari kembar yang sinarnya harus segera diredupkan. Namun Gatot pada waktu itu menepisnya. Dia menilai keputusan Jokowi itu untuk mengganti dia, katanya itu merupakan hal yang wajar karena dia sudah menjabat sebagai Panglima TNI lebih dari 2 tahun. Kita jangan melihat akhirnya, tapi seharusnya tanya dong berapa lama saya menjabat. Saya menjabat 2 tahun lebih. Jadi ya sudah sewajarnya, kata Gatot selesai pelantikan Hadi di Istana Negara. Kita berpikiran positif
positif pada pemerintah bahwa tahun depan adalah tahun politik. Kalau Pak Hadi Seftijab dengan saya sekarang ini masih bisa konsolidasi dengan situasi perkembangan sehingga semuanya berjalan lancar, kata Gatot Nurmantio. Nah, pada waktu itu Gatot Nurmantio juga menyatakan dia memutuskan untuk tidak segera pensiun, tapi tetap menjadi perwira tinggi di Mabes TNI sampai akhir Maret sesuai dengan aturan ketika dia memasuki masa pensiun, yaitu tanggal 1 April. Gatot Nurmantio ketika menjadi Panglima TNI ini memang jadi salah satu figur atau salah satu pejabat pemerintah yang banyak menyedot perhatian publik dan juga media. Karena langkah-langkah dia itu memang cukup mengejutkan kalau kita tidak mau sebutnya sebagai kontroversial ya. Dia misalnya dikenal sangat dekat dengan kelompok-kelompok Islam yang sangat kritis terhadap Presiden Joko Widodo. Salah satu momen yang mendapat banyak sorotan ketika dia hadir bersama dengan Joko Widodo di lapangan Monas saat berlangsung aksi 212 pada tanggal 2 Desember 2012. Ini aksi yang dalam sejarah modern Indonesia ini adalah aksi massa yang terbesar dan sampai sekarang belum bisa ada yang menandinginya. Momen ini juga kemudian menjadikan Habib Rizik Syihab itu menjadi figur sentral. Kehadiran Gatot itu sangat mencolok karena dia satu-satunya petinggi negara yang mengenakan peci berwarna putih, sementara Joko Widodo dan petinggi negara lainnya memakai peci warna hitam. Selain itu, berbeda dengan para pejabat tinggi negara lainnya, Gatot juga membantah aksi 212 itu sebagai gerakan makar. Kan banyak pada waktu itu yang mencoba melabeli aksi 212 itu sebagai gerakan makar. Gatot selain itu juga dia menghidupkan kembali tradisi nonton bareng film G30 SPKI yang sebelumnya menjadi tradisi tahunan di era Orde Baru. Nah, pada waktu itu kan pemerintahnya Jokowi itu didukung oleh PDIP dan tentu saja film G30 SPKI ini dianggap mendiskreditkan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang merupakan bapak dari Ibu Megawati. Namun tradisi itu menghilang bersamaan dengan kembangnya Orde Baru dan hal itu banyak yang mengkait-kaitkan dengan keputusan Jokowi. Jokowi itu memang oleh banyak kalangan dituding sebagai anak keturunan dari PKI. Sebuah tuduhan yang sampai sekarang memang belum ada buktinya. Namun ini kalau ada melongok di media sosial masih tetap banyak yang meyakini. Sobat Politik, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan ini kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan pada kesempatan ini juga kita akan melihat bagaimana saja dan apa saja terdapat komentar dan tanggapan netizen yang memang di sini mereka meluapkan isi hati mereka dalam sebuah kolom komentar. Nah, kita mulai saja. Di sini disampaikan oleh Syamsuri Dirs, "Mauju tak getar membela yang benar, Pak Getok kami mendukungmu." Nah, lanjut di sini disampaikan oleh Imro Salim, "Inilah kalau penipu jadi presiden, rakyat sudah gak sabar lihat kebobrokan Jokowi." Nah, ayo rakyat Indonesia, dukunglah perjuangan Pak Gento. Indonesia hancur karena keluarga Solo dan teganglah Prabowo kok malah ikut tenggelam membela pengkhianat bangsa ini. Kapan sadarnya Prabowo? Nah, teman-teman kita lanjut. Di sini disampaikan, "Tangkap dan adili Jokowi. Terus kejar ijazah Jokowi yang palsu. Jokowi ini pengkhianat bangsa. Semangat Pak Gontot demi kebenaran." Di sini juga disampaikan oleh Jagoe, "Pasti negara kita tidak ada kemajuan kalau selalu Jokowi mencampuran urusin negara." Nah, Jokowi manusia paling memalukan, mantan presiden paling hina dan buruk sepanjang sejarah kasus ASU. Nah, maju jenderal, Pak Gonto itu dari TNI hebat. Jokowi itu kalau tidak ada reformasi dan Ibu Megawati PDI mana bisa jadi presiden. Nasib bagus aja Jokowi jadi presiden, lupa daratan. Nah, adili Jokowi yang sudah merasakan mengadu domba, merasakan rakyat ini hidup tenang di negeri ini. Nah, ke Pak Gonto, kami mendukungmu. Kebenaran perlu diutamakan. Orang jangan mau dibodohi Jokowi PKI ruksata tanah. Nah, di sini hajar terus Pak Jenderal. Pak Gonto maju terus bongkar kebusukan Jokowi. Kami rakyat bersamamu, Pak Gonto merdeka. Orang tersandra jangan harap hukum bisa ditegakkan. Prabowo saudara Wiwi hingga sulit bertindak apapun. Mertua Jokowi takut Bunda Iriana nikah dengan Jokowi, lahir dari darah apa ibu bapak Jokowi, ada rahasiakah? Wahai rakyat Indonesia, sekarang majulah bersama untuk mengadili Jokowi. Jangan percaya lagi pada aparat penegak hukum. Dia sudah dapat jabatan dan sudah dapat uang demi Jokowi. Jadi mana mungkin mereka berani, jadi sekarang rakyatlah yang bergerak.
Aku paling gak demam ngelihat si kumis ini sama Amalisto Sigit, ketahuan bangetnya Jokowi. Kita lanjut, Gatot Nurmanto, TNI bersih jujur, tidak ambisius. Lanjutkan Pak Gentot, tidak ada perjuangan yang sia-sia, Allah tidak tidur. Nah, kita lanjut teman-teman. Sungguh menangis nenek moyang kita. Pejuang bangsa negeri ini hanya mencicipi rasa syukur negeri ini tidak mampu. Wah, jadi tontonan sedih. Gotot Presiden Jokowi dipenjara seumur hidup. Nah, lawan Pak Jenderal, kami rakyat sudah siap mati. Dulu Indonesia dijajah bangsa asing, tapi sekarang bangsa sendiri yang menjajah dalam diam atas nama politik. Nah, Jokowi tidak senang sama Gatot Nurmantyo, makanya cepat diganti. Jokowi tidak senang orang jujur. Nah, Jokowi tak perlu dibela karena dialah yang membuat kerusakan di negeri ini. Jika ini dibiarkan, maka akan ada lagi presiden yang berbuat seperti Joko Widodo. Nah, mantan Pak Gatot maju terus pembela kebenaran. Kalau bisa, bapak sama anak sama saja. Bapaknya dipalsu, ijazahnya palsu, anaknya haram, udah tahu haram masih juga dipakai, masih banyak yang suci, nunggu apa lagi? Pemerintahan kalau mau maju pilih seperti Umar dan Khatbat yang tidak takut siapapun kecuali Allah sama Allah SWT, yang seperti KDM itu calon presiden yang akan datang. Maju terus Pak Gatot. Dah, sebentar lagi si Jaks bertekuk lutut di depan rakyat. Postur Pinocchio tak layak seorang figur belas gak membentuk Jokowi jahat dan licik. Yang benar itu akan menandai jalannya sendiri. Begitu juga yang tidak sabar, yang tidak benar atau penipu akan mencari jalannya sendiri. Untuk itu kekuasaan sang pencipta Allah SWT. Duit itu masih 100 tahun, siapa yang berani? Semua kecurangan dan ketidakadilan ada balasan yang kelak di akhirat. Mereka yang tidak adil akan binasa kelak. Allah Ta'ala Maha Adil dan bijaksana, tidak bisa menghalangi itu janji Allah. Nah, Jokowi sudah punya banyak modal. Dia akan membentuk negara dalam negara bersama kroninya dan termulnya. Karena itu mau dikritik sepeda apapun itu akan bisa luntur. Orang yang pandai-pandai cuma dibodohi sama tukang kayu. Semoga di negeri ini kita masih banyak staria sejati. Nama-nama Jokowi, Joko Widodo, Purwowo, Mulyono, Jaks. Cari orang yang sabar aja. Negara sudah carut malu, tidak keruan lagi. Pemerintah tidak lagi mematuhi Undang-Undang 45 dan NKRI. Nah, bongkar tuntas semua kebusukannya Mulyono, biar rakyat tahu dan cerdas kalau selama ini sudah ditipu dan sembako yang duitnya hasil korupsi juga. Nah, mau dengan cara apapun sudah tidak bisa berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membawa bangsa ini lebih baik ke depannya. Penipu terhadap rakyat tidak bakalan bisa berhenti, harus diganti jika ingin ada perubahan untuk bangsa dan negara. Nah, usut bodohnya orang cilik. Memang sudah direncanakan dari tahun 2016 dari mulai mempan Yudi Krisnandi dan waktu itu Pak Anies Menteri Pendidikan. Banyak tuh ijazah palsu untuk menyisir, aku tahu. Banyak ijazah palsu di ASN dan sama aja dengan kejadian Jonan yang dengan was. Intinya Jokowi membawa ke sistem PKI. Itu opini pribadi dari dulu aku sudah paham, makanya MBG untuk memiskinkan rakyat mereka karena ide Jokowi dari Pak Prabowo sebagai presiden tidak berkutik ke tanah di Sugut dan Mayor Teddy. Omong-omong terus ya, bagus cepat Jokowi ditangkap dan diadili. Joko memang licik. Gila, giling gulung Jokowi karena menyebar hancur krier Pak Jenderal. Teman banget kekuasaan Presiden Jokowi semena-mena, tidak boleh apa salah nunggu hanya 4 bulan. Ini cuman menghancurkan nama baik Pak Jenderal Jokowi. Takut disaingi saja karena spill yang tidak adil.
Nah, teman-teman, itu saja komentar yang terbaru yang disampaikan para netizen. Dan jangan lupa juga sampaikan komentar Anda di bawah, kolom komentar di bawah, supaya kita ke depannya bisa mencari solusi bersama-sama. Dan jangan lupa tonton terus video kita ke depannya supaya kita tidak ketinggalan informasi yang lebih menarik lainnya yang akan saya posting tiap hari. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Salam NKRI.